Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita dapat berjumpa lagi di channel kami Padepokan Pejalan Muda. Ini cerita dulu sebelum nanti bahas yang kodam ya. Jadi saya ingat dulu tuh saya pernah diceritain orang ya kan, yang mana orang itu pernah jual tanah ataupun rumah, itu saya lupa, kalau nggak tanah ya rumah itulah. Nah itu dia tuh digendam ya kan sama orang yang katanya mau beli, itu penipu itu ya. Nah waktu itu ceritanya dia itu nggak sadar ya kan, ketika mau melakukan transaksi itu dia nggak sadar ya kan, katanya ditepuk atau di gimana gitu loh, ditepuk kayaknya, ditepuk orangnya, ditepuk ini. Lah orangnya itu nggak sadar ya kan, tiba-tiba ngambil sertifikat dikasihkan pada penipu itu ya kan. Nah akhirnya ya sudah dibawa oleh penipu itu yang punya ilmu gendam ya, dibawa pergi ya kan. Lah yang jual itu baru sadar ketika orang yang nipu itu sudah pergi jauh ya kan, itu baru sadar orangnya. Ya nggak bisa ditanyain apa-apa ya kan, ditanya kenapa kok dikasihkan, itu ya nggak sadar, secara nggak sadar, tanpa seinnya dia gitu kan. Nah ternyata kena gendam seperti itu. Jadi ini berhati-hati juga ya untuk pemirsa semuanya kalau mau melakukan transaksi jual beli tanah ataupun rumah ataupun hal-hal yang ini kan corone asetnya tuh nilainya besar, itu berhati-hati ketika bertransaksi karena ada kasus demikian ya. Jadi kasus penipuan digendam seperti itu. Nah itu bahaya. Nah berangkat dari kisah itu saya punya gambaran ini untuk menguak ya kan, sebenarnya ilmu gendam itu seperti apa sih kan gitu. Nah itu yang bantu siapa, kodamnya seperti apa lah, insya Allah nanti kita akan bahas sekarang di konten kami saat ini ya pemirsa. Monggo disimak, dilihat, jangan di skip ya kan. Semoga aja bisa diambil pelajarannya, syukur-syukur bisa dijadikan manfaat ya kan, ya setidaknya jadi hiburan aja untuk kita semua. Baik, langsung aja pemirsa ya, kami akan melakukan mediumisasi. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon ya Allah, tubuh anak ini terlindungi dari dalam, dari itu luar tubuhnya. Allah terbentuk pageran berlapis-lapis melindunginya dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Tidak ada yang bisa menyusup dari dalam ataupun dari luar kecuali yang saya tarik, yang saya mediumisasi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta ya Allah, salah satu hodam ilmu gendam, salah satu saja, ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Masuk tubuh medium ini. Allah masuk. Terfokus yang saya tarik, yang masuk. Penyusupnya otomatis terhenti. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Apa ini? Siluman. Siluman apa? Ular. Siluman ular? Iya. Bohong ini ya, sepertinya terpotong-potong kalau bohong ya. Siluman ular dari mana? Dari tubuh seseorang jauh di sana. Dari tubuh seseorang? Iya. Nah, ngapain kamu di tubuh orang itu? Saya bantu orang itu. Bantu apa? Orang itu sering menggunakan saya. Nah iya, menggunakan kamu untuk apa? Apa itu? Menipu orang.
Menipu orang. Iya. Nah, caranya gimana nipu itu? Itu ketika orang itu yang punya saya tadi menepu atau memukul orang itu. Terus? Orang itu yang ditepuk itu kena ilmu atau ajian saya. Ilmu ajian kamu? Iya. Ilmu apa? Ajian apa? Ya kalau orang-orang sekarang banyak yang bilang hipnotis bisa. Hipnotis? Oh, iya. Kamu kok tahu hipnotis juga kamu? Iya. Hah? Iya. Tahu hipnotis? Tahu. Dari mana? Itu yang sering digunakan untuk menipu orang itu. Untuk menipu orang. Iya. Gendam itu? Iya, gendam bisa. Hah? Iya, satu jenis itu sama. Kodam-kodam pengasihan itu sama itu saya. Oh, sama. Ya, beda aji-ajiannya saja. Lah coba saya digendam coba. Coba. Aji-ajian gendam saya munculkan energi buruk, energi negatif, energi iblis yang bantu saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Gak tahu. Nggak tahu gimana toh? Biasanya bisa kok. Kamu Itu biasanya... ada yang melindungi apa? Ya dilihat apa lah? Saya nggak bisa lihat. Saya itu berlindung kepada Allah yang maha berkasih sayang dari kejahatan makhluknya Allah. Sekarang gini aja lah. Kamu ya kan daripada jadi kodamnya orang, ya kan fasik, ya kan ganggu orang nanti malah gunakan untuk nipu-nipu orang, ya kan. Kamu saya Islamkan aja ya, saya sempurnakan jadi manusia lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Saya nggak nyaman. Nggak nyaman gimana? Berada di dekatnya sampean saya nggak enak. Nah, nggak enak kenapa? Pengen keluar saya. Yang keluar? Iya. Tak Islamkan aja biar nanti ini nyaman ya kan, biar nggak kerasa apa. Kamu ngerasa apa tuh emangnya? Panas. Panas. Sakit ini kulit saya ini seperti kebakar. Udah lah, saya Islamkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin bisa ya Allah. Stempel lafaz Allah dalam dada kening ini jadi muslim semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi muslim. Masuk menjalar sujud tubuhnya semua halangi lebur Allah. Allah ilmunya, energinya, tamu-tamunya lebur semuanya. Iya. Nah. Ampun, saya nyerah. Saya nyerah. Ya. Udah, sekarang duduk yang bagus. Diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lisan, hati dan pikiran ini makhluk nyambung dengan syahadatnya. Sempurna Islamnya. Gimana rasanya sekarang? Iya. Banyak energi dingin mengalir dalam tubuh saya. Udah nggak panas kan? Enggak. Seperti ingin mau terbang tadi. Jadi pemirsa, ini yang jadi suatu tempat ya kan. Tempat itu kalau sering kita gunakan untuk berzikrullah ya kan, apalagi berjamaah ya kan. Apalagi terus nyambung ya kan, sanadnya nyambung ke guru sampai Rasulullah sampai ke Allah Ta'ala. Nanti tempat ataupun rumah itu yang digunakan zikir itu akan ada energi positifnya ya kan, ada energi ilahiyah ya. Nah, itu akan menekan makhluk gaib yang masuk di ini ya kan, di tempat ini kan, atau di tempat yang sering digunakan untuk zikir itu. Nanti makhluknya tuh misalkan fasik ya akan tertekan, energinya nggak bisa keluar semua. Akhirnya ya
ya seperti itu, panas ataupun nggak nyaman seperti itu pemirsa. Saya izin dulu sebenarnya. Apa? Saya mohon izin sebelumnya. Apa? Ada yang mencoba menyusup, mengganggu tubuh anak ini. Apa boleh saya keluarkan? Ya dirantai aja semua, dirantai, jangan sampai ada yang masuk. Itu kan nggak bisa masuk, udah dilindungi. Iya. Kalau maksa dirantai aja. Jangan dilihat nih, saya rantai aja nih dengan izin Sang Hyang Nurjayani Nirwan yang berusaha menyusup atau mengganggu amanah ini, semuanya terantai semuanya. Allah terantai semuanya, pindah semua. Iya. Buang jauh. Wes. Alhamdulillah sudah. Ya sudah, sekarang saya tanya dulu ya. Iya. Jadi orang-orang yang punya kodam apa? Keilmuan gendam, ilmu gendam itu gimana itu? Prosesnya masuknya itu loh, kamu prosesnya masuk itu jadi ilmu gendam itu gimana di tubuh orang itu? Kalau orang yang menggunakan saya sebelumnya, itu ada kerjasama. Dia meminta tolong sama seseorang. Minta tolong sama seseorang tuh siapa? Ya bisa dipanggil dukun juga bisa, klinik juga bisa. Konek, dukun, terus? Iya, terus dia disuruh melakukan laku-laku. Oh, tirakat, laku tirakat. Iya. Terus? Serta membaca suatu amalan. Suatu amalan, terus? Di mantra. suatu tempat atau suatu daerah. Menyepi. Sampai beberapa waktu, beberapa hari. Baru nanti bisa bertemu dengan saya. Terus kamu jadi kodamnya? Iya, saya menyusup masuk. Nah itu misalkan kok orang punya ilmu gendam itu ya, itu gimana caranya menggendam orang itu? Biasanya sebelum melakukan ritualnya, dia membaca amalan-amalan yang dia lakukan saat melakukan tirakat sebelumnya. Ya, terus ketika sudah dibaca terus ngapa? Baru itu tadi. Ditabok? Iya. Yang ditabok ini apa? Lawan bicaranya atau targetnya itu? Iya, itu biasanya terkadang diajak seperti ini. Diajak salaman? Iya. Nah itu terus orang yang ditabok, apa maksudnya dijawil ataupun ditabok ataupun dijak salaman itu kondisinya gimana kok bisa terus nggak sadar itu loh? Dia linglung. Ya linglungnya gimana? Kamu apakah? Terkena energi saya. Sekaligus saya menyusup, membisik-bisiki dan berada di kepala dia. Oh, langsung ke mananya? Ke kepala itu langsung ke mana? Ke otak, sarafnya atau kemana? Iya, ke otak sama saraf dia. Terus? Ya ada saya ganggu di situ, saya tendang, saya pukul. Atau terkadang saya berikan energi-energi yang kurang baik. Terus orangnya nggak sadar? Sampai dia tidak sadar. Seperti itu. Banyak emang pasukan kamu yang jadi ilmu gendam itu? Banyak di situ, di tubuh orang yang menggunakan saya sebelumnya. Seperti itu? Ya udah sering menggunakan saya soalnya. Oh. Kalau ini enggak, selama ini ya kan, kamu kan jadi kodam ilmu gendam yang dipakai orang ya. Lah itu selama ini ada enggak yang pernah berusaha digendam tapi enggak bisa digendam? Itu pernah enggak? Pernah. Itu pas kapan dan siapa? Orangnya seperti apa? Bertemu dengan sosok yang saya hanya melihatnya orang itu berjubah dari sisi gaibnya. Terus? Berjubah putih dan ada bercahaya di dalam dirinya. Terus? Itu tidak bisa. Ada yang membentengi dalam dirinya. Ada juga seperti itu? Ada. Entah itu Pak Kiai atau siapa dulu. Yang pernah sama orang yang menggunakan saya itu yang bertemu sama. Seperti itu sih saya. Iya. Ternyata gendam itu seperti itu ya pemirsa ya. Ternyata ada makhluk yang membantu ya kan, yang punya ajian ataupun ini kan ilmu atau energi ya, yang itu bisa mempengaruhi orang yang ditargetkan. Ya sudahlah,
ini sekarang kamu kan sudah Islam ya kan, udah jangan kembali lagi, jangan masuk ke tubuh orang lagi, jangan ganggu lagi, kamu sekarang beribadah aja ya. Iya. Nah ini kamu nanti kumpul sama teman-teman di sini yang sudah Islam ya. Iya. Belajar zikir, belajar beribadah di sini ya. Iya. Udah silahkan sampean salam dulu, saya keluarkan. Silahkan monggo. Saya mohon izin pamit sebelumnya. Terima kasih sudah mengundang saya sebelumnya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersih. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa. Alhamdulillah selesai ya prosesi mediumisasi tentang kodam ilmu gendam ya. Ternyata ini ada makhluk yang seperti itu ya, siluman ular ya, yang mana siluman ular itu punya ilmu ajian ataupun energi yang mana bisa membuat orang yang ditargetkan oleh orang yang punya ilmu gendam itu jadi ini kan corone nggak sadar atau linglung atau gimana ya kan. Ternyata caranya seperti itu ya, entah itu secara ditabuk ya kan atau secara dijak salaman. Nah itu seperti itu ya caranya gendam orang. Nah itu dari bantuan makhluk gaib yang tidak baik seperti itu kan. Itu orangnya melakukan coronegi lelaku tirakat yang ditujukan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi gurunya dukun ya kan, akhirnya ya intinya untuk berbuat kerusakan ya kan. Nah itu naudzubillah, naudzubillah. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya Allah, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk dan mohon didekatkan dengan hal-hal yang baik oleh Allah ya. Artinya kita berdoa seperti itu pemirsa. Jadi ini apa namanya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah ya kan. Kita itu lemah, makanya kita berusaha terus selalu untuk berlindung kepada Allah yang maha berkasih sayang. Terima kasih pemirsa telah menyimak konten kami hari ini. Semoga menjadi ini ya, apa manfaat pelajaran untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.